Tahun 1947, Indonesia masih muda banget. Baru 2 tahun merdeka. Belanda udah nggak sabar pengen balik lagi ngejajah. Katanya, Indonesia itu belum dewasa, belum mampu ngatur diri sendiri. Lucu juga ya, negara yang datang ribuan kilometer buat nguasain tanah orang, bisa-bisanya ngomong kita belum siap. Tapi dunia akhirnya tahu kebenaran itu, karena ada orang-orang yang berani angkat suara di panggung PBB. Nama-nama kayak Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan LN Palar berdiri di depan para pemimpin dunia. Mereka bukan cuma diplomat, tapi juga pejuang yang senjatanya bukan peluru, melainkan kata-kata. Bayangin, di gedung megah PBB, Syahrir ngomong lantang, perjuangan Indonesia bukan sekadar rebutan tanah, tapi soal harga diri bangsa. Dia nggak minta belas kasihan, dia menuntut keadilan. Dan saat itu, banyak delegasi dunia terdiam. Mungkin mereka nggak nyangka, dari negeri yang baru 2 tahun merdeka, bisa muncul suara sekeras itu. Tanggal 1 Agustus 1947, PBB akhirnya mengeluarkan resolusi. Stop tembak-menembak. Lakukan gencatan senjata. Bangga? Iya. Tapi juga getir, karena di lapangan, Belanda tetap ngeyel. Resolusi cuma jadi kertas, sementara rakyat kita masih ditembaki. Inilah bagian yang bikin kita sadar. Bahkan di dunia internasional, kebenaran bisa kalah sama kepentingan. Makanya, 18 September 1947, delegasi Indonesia kirim surat lagi ke Dewan Keamanan. Isinya tegas, Belanda melanggar. Rakyat jadi korban dan dunia harus turun tangan. Kalau PBB cuma bisa bikin resolusi tanpa pengawasan, sama aja kayak bikin aturan lalu nggak ada yang jaga. Dan akhirnya, dari desakan itulah lahir Komisi 3 Negara yang mulai jadi mata dunia di Indonesia. Langkah kecil? Iya. Tapi penting banget, karena sejak saat itu, posisi Indonesia makin kuat, kita berhasil bikin dunia mengakui Indonesia bukan anak kecil yang perlu dijajah, tapi bangsa merdeka yang punya hak sama seperti negara lain. Kadang saya mikir, Belanda datang dengan kapal perang, senjata, dan sekutu. Indonesia datang cuma dengan suara di podium, tapi justru suara itulah yang bikin dunia menoleh. Ada sindiran yang sampai sekarang masih relevan. Katanya, Belanda datang untuk mendidik kita. Tapi lihat siapa yang harus kita didik di PBB, justru mereka. Dan disitulah letak kebanggaan kita. Bukan cuma karena kita bisa merdeka, tapi karena sejak awal kita berani bicara di hadapan dunia, tanpa takut disindir, tanpa minder. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Indonesia lemah di dunia internasional, coba ingat lagi sejarah 1947 ini. Dari awal berdiri, kita udah buktiin kalau suara Indonesia bisa mengguncang dunia.